Selamat siang, Romo Harjanto, SY. Selamat siang. Nah, kebetulan hari ini Suster Vero tidak bisa hadir karena ada keperluan. Begitu, J. Baik, Jadi ya. saya yang akan menjadi moderator untuk siang hari ini. J. Baik, Bu Monik. Oh, saya panggilannya Bu Wahyu. Wah, Ya, terlalu keren, Romo, kalau Bu Monik. oke. Ya, Bu Wahyu. Baik, ini masih 57 sih Romo, karena kalau di total itu ada 120-an ya, entah SMP dan SMA. Ini kebetulan yang hadir ya teman-teman SMA yang coba saya lihat ya, yang dari Klaten. Oh, teman SMP sudah, yang dari Klaten coba, karena ini nanti yang mimpin doa Ibu Yasinta. Ibu Yasinta sudah bergabung belum ya? Halo. Sudah, Bu. Oh, baik. Sudah siap ya, Bu ya? Yang wajahnya ceria itu door prize-nya gede itu. Iya, Bu Yasinta. Baik. Eh, Romo Harjanto, Bapak Ibu guru TU dari SMA Regina Pacis, SMP Regina Pacis, SMP Maria Assumpta, SD Maria Assumpta, dan TK Maria Assumpta. Selamat siang dan berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam. Nah, Selamat sehat, siang. J. Selamat Sudah siang. makan Baik, siang Pak. belum ini? Sudah makan siang Sudah belum? dalam proses. Oke, karena Hampir. selama 1,5 jam ini, kita perlu asupan ya, ragawi untuk menyimak sesi kedua dari memperdalam spiritualitas Santa Angela. Masih bersama Romo Harjanto, J. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita awali pertemuan Zoom atau webinar pada hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Yasinta dari TK Maria Assumpta. Monggo Ibu Yasinta. Ye. Baik, Romo, Ibu Bapak yang terkasih, mari kita awali pertemuan kita siang ini. Waktu yang kita gunakan, kita mohonkan berkat dari Tuhan. Semoga kegiatan acara kita siang ini berjalan dengan lancar. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat siang Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk hari yang Kau berikan kepada kami, terkhusus untuk kesempatan siang hari ini. Engkau masih memberikan waktu kami untuk berjumpa Engkau, mendalami apa yang menjadi spiritualitas Santa Angela yang menjadi pelindung Ursulin. Kami bersyukur bahwa kami boleh bergabung dalam Yayasan Winaya Bakti, di mana kami boleh melayanimu di dalam diri anak-anak yang setiap hari kami jumpai. Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau hadir bersama kami melalui Romo yang siang hari ini bersama kami untuk mendalami bersama apa itu spiritualitas Santa Angelia. Sehingga apa yang kami maknai, apa yang kami ketahui, dapat kami hidupi di dalam pelayanan kami kepada anak-anak. Sehingga apa yang menjadi pesannya, apa yang menjadi warisannya sungguh membumi dan dapat dimiliki oleh anak-anak sehingga kelak mereka juga boleh menjadi tangan-tanganmu mewartakan kasihmu di dalam kehidupan mereka. Bapak, berkatilah waktu yang kami gunakan saat ini. Semoga apa yang akan kami dalami bersama, apa yang kami renungkan bersama, sungguh menjadi daya ubah kami di dalam pelayanan kami. Segala waktu yang kami gunakan ini Bapa, kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
seperti pada seperti permulaan, pada sekarang, permulaan, selalu, sekarang, selalu, dan dan sepanjang sepanjang segala Terpujilah nama abad, Tuhan abad, Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, lama-lamanya. Santa Angela selama-lamanya. dan Santa Ursula, Doakanlah Doakanlah kami, Santa kami, Maria Assunta. doakanlah kami. doakanlah Amin. Dalam kami. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Amin. Monggo Ibu Wahyu. Terima kasih Bu Yasinta untuk doanya dan monggo Romo Harjanto waktu sepenuhnya untuk panjenengan. Terima kasih, Bu Wahyu. Saya cek suara dulu, apakah suara saya bisa didengar Bisa, Romo. jelas? Saya Nah, Romo sangat sudah. jelas. Ya, Baik, terima kasih. Enak ya kalau moderatornya itu kemerepiak gitu, suaranya krek 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 gitu, lalu siang-siang tidak menjadi siang yang membuat ngantuk gitu. Nah, tapi suara saya itu agak mendayu-dayu. Nanti mungkin sedikit ngantuk ya nggak apa-apa. Nanti kalau agak ngantuk-ngantuk kita undang Bu Wahyu lagi untuk anu ya, untuk membantu kita bangun. Nah, kita ini masih belajar membaca. Jadi perhatian kita tidak dialihkan terlebih dahulu ke pendalaman spiritualitas, tetapi kita itu mempelajari caranya membaca, regula, nasia, dan warisan. Saya kira fokus kita lebih di situ. Eh, dan 4 pertemuan dimaksudkan untuk mempelajari caranya membaca itu. Fokus kita adalah pada keterampilan-keterampilan, mungkin juga kalau ada di sana sini teknik mengolah teks, itu syukur-syukur. Sebagai alat bantu untuk melangsungkan 1,5 jam pertemuan kita, saya akan bagi teks. Pada pertemuan yang kedua ini, kita memberi judul membaca regula, nasia, dan warisan dari perspektif tema penghargaan. Ini kurang S1 saya kira. Dan pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang kedua. Minggu yang lalu, pada pertemuan pertama, kita membuat survei kecil. Dan survei itu akan menjadi bahan untuk melangkah, mengolah waktu untuk pertemuan kedua ini. Pada minggu lalu, kita melihat atau membaca regula nasihat warisan sebagai teks. Dan kita belajar bahwa ketiga teks, yaitu teks yang saya susun agak terbalik, nasihat, warisan, dan kemudian regula, NBR, ternyata dialamatkan kepada subjek-subjek yang berbeda. Teks nasihat dialamatkan kepada para pemimpin kompani Santa Ursula. Mereka ini yang sering disebut sebagai koloneli, bahasa Itali, bahasa Indonesianya kolonel. Mereka ini adalah para pemimpin atau para pimpinan kelompok di daerah-daerah tertentu atau di lokasi-lokasi mereka masing-masing.
Sementara teks warisan ditujukan kepada pembesar umum kompani Santa Ursula. Kalau sekarang pembesar umum itu namanya jenderal. Para ibu pembesar dan para ibu, kalau sekarang bolehlah disebut sebagai provinsial. Lalu para wanita bangsawan. Mereka inilah anggota-anggota pimpinan pimpinan kompani atau Ordo Santa Ursula. Jadi teks itu secara khas ditujukan pada mereka. Waktu itu mereka ada orang-orangnya dan sehingga Angela menulis nama mereka langsung seperti Lucretia. Ini pembesar umum kompani. Kemudian para ibu Ginebra di Lusiagi, silahkan nanti ditulis untuk nama, nanti siapa tahu mendapat anugerah anak lagi, boleh dinamai ini. Maria di Avogadri, Veronica di Bucci, Ursulina, Giovanna, Isabetta de Prato, Leonella, kayak Lionel Messi begitu, Katarina di Mei. Mereka ini adalah nama-nama yang langsung disebut karena mereka yang menjadi para pengemban pimpinan-pimpinan tersebut. Sementara regula adalah teks yang ditujukan untuk putri-putri dan saudari-saudari kompani Santa Ursula. Begitu cara Santa Angela menyebut seluruh anggota Ordo, yaitu putri-putri dan saudari-saudari kompani Santa Ursula. Karena alamat-alamat yang berbeda seperti itu, nuansa tulisan, nuansa setiap teks agak khas masing-masing. Teks nasihat merumuskan anugerah khas kompani, yaitu yang saya sebut sebagai roh penasihat. Dengan teks nasihat itu, nampaklah roh penasihat untuk kompani. Dengan nasihat-nasihatnya, dengan petuah-petuahnya. Sementara teks warisan membicarakan panggilan yang didengarkan. Kita itu sebagai kelompok mendengarkan panggilan yang seperti apa, gitu. Dan yang akan dijalani oleh generasi-generasi baru. Panggilannya itu seperti apa? Nah, itu ada di teks warisan ini. Itulah yang diwariskan kepada kompani dan penerusnya. Maka namanya warisan. Sementara teks pertama yaitu nasihat, namanya nasihat. Cara untuk menjalankan. Apa yang dijalankan? Yang dijalankan adalah warisannya ini. Itu teks yang diberi judul warisan. Supaya di dalam menjalankan warisan itu bisa berjalan dengan selamat dan menghasilkan buah, itu yang khas yang disebut sebagai perseveransia, atau yang terkenal dengan daya tahan atau ketahanan. Ketahanan itu bukan kekuatan untuk bertahan, tetapi dalam konteks kata-kata Santa Angela lebih dimaknai sebagai cara untuk berjalan dengan selamat. Jadi cara untuk berjalan menjalani panggilan tersebut dengan selamat. Tidak hanya selamat, tetapi bahwa berjalannya itu juga menghasilkan buah. Jadi selamat serta berdampak. Inilah regula, teks regula. Atau bisa diringkaskan karena kekuatan paling utama dari kompani ini adalah kesatuan, bisa diringkaskan regula itu cara untuk memelihara
harmoni atau yang terkenal di sekolah-sekolah Ursulin dengan istilah insieme, anugerah kesatuan. Menjadi orang-orang kudus. Kalau orang-orang kudus itu di Jawa Tengah, kalau orang-orang Jakarta itu di Harmoni. Menghayati insieme atau kesatuannya. Nah, dalam teks regula itu ada ditunjukkan cara-cara untuk menata apa yang ditata, indera dan afeksi. Serta untuk menerima apa yang diterima, pikiran dan kehendak dari semua yang bergabung dalam kompani. Agar apa? Agar semuanya terikat untuk mencintai Allah. Inilah teks regula. Jadi ketiga teks mempunyai nuansa nuansa pengertian arah pengertian yang sedikit khas atau berbeda-beda. Ini review dari pertemuan yang lalu. Lalu di akhir pertemuan kemarin kita itu menangkap ya, menangkap satu nuansa lalu kita kita rasakan sendiri apa yang ingin kita kembangkan atau topik yang ingin kita dalami bersama. Nah, dari survei muncul kata-kata penting dan nampaknya yang sangat signifikan untuk muncul berbanyak kali adalah kata penghargaan. Tidak menutup tema-tema atau kata-kata yang lain, tetapi kita melihat sangat menonjol kata-kata penghargaan di mana-mana. Dengan nuansa penghargaan masing-masing, misalnya menghargai adalah suatu kebijaksanaan, menghargai purna tugas, cara menghargai, menghargai guru dan siswa, menghargai sesama, menghargai dan melayani, menghargai para pensiunan, menghargai mempelai Allah, melayani, menghargai cinta dan penghargaan, menghargai jerih payah. Jadi ada banyak nuansa dari kata menghargai, tetapi semuanya mengenai menghargai. Oleh karena itu, inilah yang akan kita kembangkan untuk pertemuan kali ini. Berdasarkan tema utama tersebut yang kita peroleh dari peserta pertemuan kita ini, kita bertanya tema-tema yang mungkin dikembangkan mengenai penghargaan. Nah, ini adalah teknik atau cara untuk mendalami sebuah buku, terutama dalam konteks kita, cara untuk mendalami buku Regula Nasia dan Warisan, RNW itu. Mulailah dari ketertarikan Anda masing-masing atas suatu tema. Entah tema itu disebutkan di dalam teks RNW itu, atau itu adalah tema yang menjadi keprihatinan Bapak, Ibu, Suster setiap hari. Masing-masing Mas pasti mempunyai tema tersebut. Nah, sejauh kita tangkap, yang nampaknya menarik untuk diangkat dari survei adalah kata penghargaan ini. Oleh karena itu, saya akan memberikan contoh bagaimana mengolah tema yang menjadi perhatian kita atau sesuatu yang ingin kita olah itu dengan memakai teks regula, nasihat, dan warisan. Cara ini akan menjadi cara membaca regula nasihat warisan dengan cepat, dengan suatu fokus. Maka setelah satu tema diperoleh, misalnya saya ingin mendalami tema penghargaan. Rumuskan beberapa pertanyaan. Nah, misalnya pertanyaan pertama,
Apa saja kata Santa Angela mengenai penghargaan? Kalau pertanyaannya seperti ini, berarti yang akan kita teliti nanti adalah teksnya sendiri. Teks Regula Nasia dan Warisan itu. Pertanyaan kedua, apa saja konteks kata-kata Santa Angela itu? Berarti setelah mensortir bagian-bagian di mana Santa Angela mengatakan sesuatu mengenai penghargaan, lalu bagian-bagian yang disortir itu diperdalam dengan dipelajari konteksnya. Konteks dari kata-kata tersebut maupun konteks kata penghargaan itu sendiri dari perspektif Angela. Pertanyaan yang ketiga misalnya, apa nalar dari prinsip penghargaan itu dalam pemikiran Santa Angela? Nah, ini sudah pertanyaan lebih jauh. Nalar itu logikanya. Kenapa Angela bilang atau omong mengenai penghargaan? Mbok yang lain saja, bukan penghargaan. Ya bisa, karena beliau juga memang omong yang lain, tetapi kita ini mau mendalami kata penghargaan ini dalam pemikiran Santa Angela. Nah, pertanyaan lanjutnya adalah apa nalarnya dari prinsip penghargaan itu dalam pemikiran Santa Angela. Lalu, pertanyaan berikutnya, mengapa penghargaan penting? Kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya tidak harus dari Santa Angela, tetapi bisa dari misalnya ilmu yang kita pelajari mengenai pedagogi atau dari psikologi atau dari sosiologi atau dari ilmu-ilmu lain sesuai dengan bidang kita masing-masing yang kita tahu. Dan kita juga bertanya gambar-gambar simbolik atau khas Angela atau Ursulin mengenai penghargaan. Bagi Ursulin sendiri, bagi institusi-institusi Ursulin, sekolah-sekolah seperti Maria Assumpta atau Regina Pacis, apakah penghargaan itu mendapatkan tempat khusus di institusi? Kalau iya, simbol-simbol, gambar-gambar simboliknya apa yang muncul? Nah, itu yang disebut sebagai fetish. Kita menganalisa fetish, yaitu ekspresi-ekspresi yang menggambarkan kepercayaan yang agak umum di institusi tersebut bahwa yang sedang kita pelajari itu sesuatu banget, sesuatu yang memang layak untuk dipelajari atau sesuatu yang kuat gitu. Dengan kata lain, memunculkan pertanyaan-pertanyaan itu, kita menelaah kata penghargaan itu dari perspektif teksnya, konteksnya, strukturnya, keilmuannya, atau perspektif keilmuannya, maupun perspektif simboliknya, simbol-simbolnya, yang disebut sebagai fetish itu. Maka, umpamanya, kita sekarang akan masuk ke teksnya ya. Kita mencari teks. Apa saja kata Santa Angela mengenai penghargaan? Nah, kita harus lari ke teks. Nah, gunanya mempunyai teks yang eh, seperti ini di komputer kita, nanti bisa bisa di search begitu. Lalu kita bisa memakai fasilitas ini, fasilitas search. Apa? Misalnya kata apa? Harga ya. Nah, langsung kan ditunjukkan di sini. Maka camkanlah penghargaan yang harus Anda berikan kepada mereka. Itu kata literal saja, literer. Kata menghargai. Semakin Anda menghargai mereka, semakin Anda mencintai mereka. Semakin Anda mencintai mereka, nomor 10 ini, semakin besar kesanggupan Anda untuk melayani mereka dan melindungi mereka. Nah, misalnya seperti itu ya.
Bagian lain nomor 13, misalnya ini. Niscaya hal itu merupakan suatu rahmat yang besar dan suatu berkat yang berkelimpahan asal Anda dapat menghargainya. Oh, ini tidak sangat signifikan mengenai penghargaan itu sendiri, tetapi dia memakai kata yang sama. Sekarang saya dapat melihat dan menghargai perbuatan-perbuatan baik yang senantiasa Anda lakukan. Misalnya seperti itu. Jadi eh, punya punya teks yang available yang entah dalam bentuk PDF atau Word yang mudah dicari eh, apa berdasarkan kata-kata yang dipakai itu sangat membantu untuk penelitian teks gitu. Setelah itu teks-teks yang men- kita kira atau kita rasa berbicara mengenai penghargaan di dalam kata-kata Santa Angela itu semuanya diambil, di di copy paste. Misalnya dari apa-apa yang kita temukan dalam teks, kita mendapatkan beberapa kutipan seperti ini. Dari teks nasihat dan dari teks warisan. Ternyata kata penghargaan itu tidak ada dalam teks regular, hanya ada di dua teks itu. P bagian ini adalah babnya. P itu pembuka atau prakata atau preambul. Nomor 9. Camkanlah penghargaan yang harus Anda berikan kepada mereka. Tadi yang sudah kita baca. Semakin menghargai, semakin mencintai. Semakin mencintai, semakin besar kesanggupan Anda melindungi. Lalu ini nomor 9, 10. Nomor 12 juga omong mengenai penghargaan. Jangan sampai tugas ini menjadi satu beban, tetapi sebaliknya berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, karena Dia telah berkenan memilih Anda untuk membaktikan seluruh diri Anda untuk memelihara dan menjaga harta miliknya. Niscaya hal itu merupakan suatu rahmat yang besar dan suatu berkat yang berkelimpahan, asal Anda dapat menghargainya. Oh, ini kata menghargai ini konteksnya adalah menerima tugas atau menerima tugas supaya tidak menjadi beban, tetapi dengan menghargainya, dengan cara itu beban atau tugas bisa dilakukan. Berarti ini lebih cara untuk menghadapi suatu tugas atau tantangan baru, yaitu dengan menghargainya. Nomor 13. Nomor 23, 24. Ketahuilah, kini saya lebih hidup daripada ketika saya masih ada di dunia. Sekarang saya dapat melihat dan menghargai perbuatan-perbuatan baik yang senantiasa Anda lakukan. Pasti kata menghargai di sini mempunyai nuansa yang berbeda dari yang diucapkan di nomor 9 dan 10 ini. Karena nomor 24 itu adalah Angela kepada semua yang menjadi pengikutnya. Nah, ini dikatakan seolah-olah Angela itu sudah berada di surga, nomor 22 dan 23, 24 ini, seolah-olah dia sudah berada di surga, lalu melihat dari atas. Dan dari atas itu dia menghargai semua perbuatan baik yang Anda lakukan. Kemudian di nasihat bab 3 nomor 10 ini mengenai menghormati dan menghargai pemimpin. Dan upaya untuk menghormati dan menghargai pemimpin itu termasuk menjaga, bertindaklah sedemikian sehingga mereka tetap dicintai dan dihargai, khususnya oleh putri-putri Anda. Jadi agar murid-murid
murid-murid Anda itu juga menghormati para pemimpin dan menghargai para pemimpin. Ini bab 3. Bab 7 apakah sama mengenai para pemimpin? Kita baca. Jagalah supaya tidak ada bapa pengakuan dan rohaniwan lain yang membelokkan mereka dari niat baik mereka atau dari berpuasa ataupun dari tekad mereka untuk mempertahankan keperawanan atau dari penghargaan mereka terhadap regula. Ini mengenai menghargai regula yang diberikan oleh Allah atau daripada hal-hal baik lainnya. Setiap orang dengan dalih memberikan nasihat baik, mengalihkan pikiran dari gadis-gadis itu dari niat dan maksud yang baik mereka. Hargailah, oh sudah, ini bagian nomor 6 sampai nomor 11 mengenai penghargaan kepada regula. Jadi setiap orang mempunyai disposisi untuk mengikuti regula bersama atau aturan bersama. Dan untuk mengikuti aturan bersama itu ada hati yang diberikan dan itulah yang disebut sebagai penghargaan. Nomor 19, 20, 21 itu berbeda maksud dari kata penghargaan. Hargai setiap orang, tetapi bertindaklah bijaksana demi kebaikan Anda sendiri. Ini yang nomor 19 itu mirip kata menghargai seperti yang kita dengar tiap hari. Karena lebih baik mengikuti yang pasti tanpa risiko daripada mengikuti yang serba meragukan dan membahayakan Anda. Ini konteksnya sebenarnya terhadap ajaran-ajaran. Apakah ajaran-ajaran itu boleh didengarkan atau boleh apakah kita boleh tidak mendengarkan suatu ajaran? Misalnya ada orang kampanye, boleh nggak kita nggak usah dengar gitu. Oh, boleh, tapi hargailah setiap orang begitu. Jadi niat kita adalah senantiasa membuka diri bagi siapapun, tetapi bijaksana. Itu yang dia katakan. Itu di eh, bab 7. Bab 8, nasihat. Nuansa dari kata penghargaan itu sudah beda lagi. Cintailah semua putri Anda tanpa pilih kasih, karena mereka semua anak Allah dan Anda tidak tahu apa yang Dia rencanakan bagi mereka semua. Bagaimana Anda tahu bahwa mereka yang bagi Anda tidak berharga dan tidak menarik, justru merekalah yang sangat berbesar hati dan sangat berkenan bagi Yang Maha Agung. Suatu kata-kata yang menurut saya revolusioner. Kenapa revolusioner? Karena mata kita memang sering melihat yang tidak menarik atau tidak tidak berharga pada orang lain. Tetapi ternyata di balik semuanya itu terdapatlah ini ketidaktahuan, ignorance. Jebulnya kita itu nggak tahu apa-apa mengenai tiap orang eh, yang kita hadapi tersebut. Maka nasihat Angela adalah cintailah semua tanpa pilih kasih. Kenapa begitu? Karena kita nggak tahu apa-apa mengenai mereka. Jangan-jangan justru yang tidak menarik di mata kita inilah yang berkenan bagi Yang Maha Agung. Itu nomor 8. Lalu di teks nasihat terakhir, L itu last. Kata-kata yang terakhir yang kusampaikan kepadamu dan kuanjurkan dengan segenap jiwaku ialah hiduplah dalam keserasian, bersatu, sehati, sekehendak, terikat satu sama lain dengan cinta kasih, saling menghargai, saling membantu, saling bersabar dalam Kristus. Nah, itu kata-kata Santa Angela, ya.
kata-kata Santa Angela. Di dalam teks warisan hanya ada satu kata-kata mengenai penghargaan itu, yaitu di bab 4 nomor 17. Berbahagialah Anda apabila dapat mengakui dan menghargai panggilan Anda yang baru dan khusus ini. Kata yang dipakai mengakui dan menghargai. Nah, semua setelah dikumpulkan seperti ini, lalu kita akan bisa menangkap beberapa nuansa dari kata-kata yang disampaikan oleh Angela mengenai penghargaan. Kita kan sedang membuat penelitian mengenai penghargaan dari perspektif buku Regula Nasia dan Warisan. Maka harus merujuk ke situ apa yang dikatakan oleh buku tersebut mengenai penghargaan. Dan inilah yang kita dapatkan beberapa nuansa. Nah, nuansa-nuansa itu kemudian bisa diatur pengertian-pengertiannya. Setelah itu, kata-kata Santa Angela itu dipelajari konteksnya. Jadi lebih lanjut, kita bergerak mempelajari konteksnya. Apa saja konteks kata-kata Santa Angela itu? Jadi konteks di dalam teks, konteks sejarah, maupun konteks yang lain. Misalnya, Angela itu senyatanya adalah seorang perempuan. Apakah ada kaitan keperempuanan dia ini dengan kata penghargaan? Barangkali ada kaitan dengan buku sejarah. Nah, untuk mendalami hal-hal konteks seperti ini, kita perlu membaca buku-buku lain. Mungkin sudah ada para peneliti eh, buku Regula Nasia dan Warisan itu yang sudah mengulas hal ini. Nah, itulah yang kita kita rujuk atau kita cari. Kalau mau melihat konteksnya di dalam teks, ya caranya seperti itu tadi. Kata-kata, misalnya nasihat untuk saling menghargai yang di nomor 2 epilog buku nasihat terikat satu sama lain dengan cinta kasih, saling menghargai, saling membantu, saling bersabar. Kata saling menghargai ini di dalam teks epilog nomor 2 fungsinya fungsinya adalah kata-kata terakhir. Fungsinya adalah kata-kata terakhir. Karena merupakan kata-kata terakhir dari teks nasihat, ada kita seperti menangkap ini pasti kata penting. Apakah itu satu-satunya yang penting atau tidak? Ternyata dalam konteks ini tidak, karena dijejerkan dengan kata-kata lain, yaitu hiduplah dalam keserasian, bersatu, sehati, sekehendak, terikat satu sama lain dengan cinta kasih, saling menghargai, saling membantu, saling bersabar dalam Yesus Kristus. Berarti saling menghargai di sini itu satu paket dengan dengan bagian yang sedang dianjurkan. Dan nampaknya yang kata yang paling kunci dari sekian hal ini adalah hiduplah dalam keserasian, bersatu bersatu, sehati, sekehendak. Lalu kata saling menghargai bisa lebih menjadi kata-kata tersebut. Tetapi Bapak Ibu bisa kemudian menginterpretasikan secara berbeda. Kita lihat masing-masing kata serasi, bersatu, sehati, sekehendak, cinta kasih, saling membantu, saling bersabar. Kalau dibuat bagan, mana yang paling lebih dahulu atau mana yang paling praktis dari sekian hal ini? Dari sekian hal yang diucapkan. Serasi, bersatu, sehati, sekehendak.
cinta kasih, saling menghargai, saling membantu, saling bersabar. Mana yang paling praktis? Katakanlah yang paling praktis adalah saling membantu. Lalu yang paling praktis berikutnya menghargai. Itu praktis. Sabar, sabar itu masih bisa dijelentrehke, diperjelas lagi. Berarti belum praktis kata sabar ini. Maksudnya apa sabar? Tapi membantu, menghargai itu langsung jelas maksudnya. Dari sisi ini, kita lalu melihat bahwa membantu dan menghargai merupakan dua hal penting agar terjadi keserasian, terjadi kesatuan, terjadi kesehatian dan sekehendak. Agar kita menjadi terikat. Atau kita ini bisa membantu orang lain kalau kita pertama-tama menghargainya. Dan ini seperti yang dinasihatkan oleh Angela di ini, di prinsip urutan cara kerja. Ini, semakin Anda menghargai, inilah mereka, semakin Anda mencintai. Dan karena itu sanggup untuk melayani. Nah, melayani dan melindungi. Kata membantu itu kan letaknya di sini. Mungkin mencintai itu juga membantu. Tapi sebelum itu ada kata menghargai. Dan menghargai itu menjadi titik awal untuk mencintai, untuk membantu. Dari perspektif teks ini, lalu yang dikatakan oleh Angela di nomor terakhir, lalu kelihatan bahwa penghargaan itulah mestinya yang diletakkan paling pertama gitu. Nah, ini mempelajari mempelajari kata menghargai dari teksnya. Lalu ketahuan betapa bahwa kata menghargai itu atau menghargai itu merupakan poin sangat penting untuk menyelesaikan banyak hal. Itu dipelajari dengan membanding-bandingkan teks. Belum nanti kalau kita mengkajinya dari perspektif sejarah. Misalnya sejarah perempuan abad pertengahan. Angela itu kan hidup di sekitar 1500 ya. 1500 sampai 1540 kalau nggak salah. Gitu. Ini adalah periode ketika wanita tidak mendapatkan tempat yang signifikan di masyarakat. Bahkan pada zaman Angela, suara wanita itu eh, tidak diperhitungkan. Ya, kelas 2. Mereka menjadi kelompok masyarakat yang eh, ada, ada, tetapi tidak pernah nampak di publik. Kata menghargai di sini dalam konteks Angela yang seperti itu, sejarah sejarah para perempuan di abad abad 16, awal abad 16, lalu merupakan pemberontakan. Jadi nuansa menghargai itu bukan sesuatu yang lembut saja. Ini pemberontakan. Padahal kata yang dipakai adalah saling menghargai loh. Ini kan seperti dudukkanlah orang lain setara dengan dirimu. Dan itu kalau diucapkan untuk pria merupakan klaim kembali posisi para wanita di antara masyarakat manusia. Itu suatu revolusi. Nada bicara Angela di sini itu mirip dengan ini eh, Magnificatnya Maria itu loh. Aku mengagungkan Tuhan, Hatiku bersorak-sorai hatiku bersorak-sorai. karena Dadadadadadat. Allah telah menyelamatku. Ya, karena apa? Karena
Yang memperhatikan kerendahan hambanya. Ya, Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Yang berkuasa diusir. Itu kan sebuah revolusi. Kata menghargai di sini ini nampaknya dinasihatkan sebegitu lembut gitu ya. Tetapi itu sebuah revolusi. Jadi kuat sekali. Nah, itu gimana kita bisa tahu itu kalau menempatkannya dalam studi sejarah. Lalu nuansa pesan macam itu nampak. Dan itulah yang kemudian kita tangkap. Oh, ternyata kata penghargaan itu sebuah revolusi. Nah, dari mempelajari konteks itu, lalu kata yang sepertinya biasa di dalam teks nasihat dan kata-kata Santa Angela yang kita baca tiap hari mungkin hanya sebagai kutipan, oh itu bisa sesuatu yang bukan yang biasa. Itu sesuatu yang luar biasa, bahkan yang revolusioner. Apalagi kemudian kalau kita mempelajari strukturnya. Di sini kita bertanya, apa nalar dari prinsip-prinsip penghargaan itu dalam pemikiran Angela? Apakah ada penalaran tertentu? Cara dia mempersepsi seperti apa? Ada satu poin yang tadi juga kita lihat. Kenapa sih Angela mengajarkan supaya ada penghargaan? Apa sebabnya? Doktrin utamanya apa? Doktrin utamanya adalah ketidaktahuan manusia atas jalan hidupnya dan kepercayaan bahwa manusia dicintai dan hidupnya itu diselenggarakan. Dari mana kita dapat ini? Dari membaca teks Santa Angela tadi, terutama nomor yang ini, nomor bab 8 ini. Kita itu nggak tahu. Cintailah semua putri Anda tanpa pilih kasih. Karena apa? Kita nggak tahu. Karena mereka semuanya anak Allah. Mereka semuanya anak Allah. Dan Anda tidak tahu apa yang Dia rencanakan bagi mereka semua, gitu. Padahal kita membuat rencana loh untuk mereka semua. Jadi kita bayangkan misalnya murid-murid kita ya. Kita itu punya rencana untuk mereka atau anak kita sendiri. Kita punya rencana, sudah kita desain. Ini anak ini nanti akan jadi dokter. Ini anak yang potensial kita tempatkan di kelas A dan diharapkan nanti di kelas A itu akan menghasilkan lulusan-lulusan yang begini. Kita sudah punya rencana itu. Nah, Angela itu ngomong agak beda sedikit. Hati-hati dengan semua rencana yang kita buat. Ingat, mereka semua anak Allah. Artinya, hidup mereka itu diselenggarakan oleh Allah dan oleh ketentuan Allah saja mereka akan belok ke kanan atau ke kiri. Anda tidak tahu apa yang Dia rencanakan bagi mereka semua. Maka kunjuklah dulu, sembayanglah dulu sebelum membuat rencana bagi mereka semua. Lah, tapi saya harus segera bikin RPP karena harus segera mulai pelajarannya. Inilah yang dia katakan oleh Angela mengenai misteri setiap orang. Itu menurut saya doktrin. Doktrin, nalar yang dimiliki oleh Angela mengenai manusia dan mengenai siapa seorang guru atau para pendidik itu. Kita tidak tahu, ketidaktahuan. Kita diminta atau diajak untuk menggarisbawahi ketidaktahuan kita. Mengenai apa? Mengenai jalan hidup. Berarti, berarti kata-kata yang Angela doakan setiap hari itu kata-kata penting. Eh, Bapak Ibu ingat ya,
doa Santa Angela tiap hari bunyinya seperti apa? Tunggu dulu. Suster Teofila, Suster Teofila. Ya, Karena kami yang di unit nggak pernah berdoa, Romo. ya bagaimana Jadi Oh, Romo? hanya berdoa. Santa Angela doakanlah kami. Ya, Iki lho, iki iya lho. Bu Wahyu. Duwe iki ra? Itu hanya ada suster. Suster. Tenane. Iya, hanya Nah, kita yang suster. wali ini loh, di baliknya ini ada doanya ini. Oh, Nggak ada. tidak ada. Gimana? Oh, Biar, ini Bapak Ibu guru tidak ada Romo yang itu. oh, biar Yesuit saja yang nyetakkan, Po. Romo atau doanya ini ya Romo, ya Tuhan terangilah kegelapan hatiku dan berikan kepadaku itu ya Romo. Iya, Ya, di itu. halaman Ah, 21 ya. itu. Ah. Itu kalau di Oh, buku ada ada di buku regula ya itu ya. bukan ini apa ya? Waktu pas 50 tahun. Oh, 50 tahun ya. Oh, Tapi itu soalnya doa hala- ini ada di mana-mana. Itu yang telecek jane. Di buku ha- regula itu halaman halaman 21. 21, Ya, mulai nomor di buku 16. regula juga ada. Ya, itu dari reguler Romo. Iya, iya. Ini tapi ini sudah diringkaskan, agak beda dari yang di regula. Yang regula itu versi panjang. Nah, doanya, doanya itu kan ya Tuhan, terangilah kegelapan hatiku itu kata pertama toh. Lah Oke. kok berdoa supaya diterangi itu karena apa? Tadi itu loh doktrinnya karena tidak tempe, Tidak, tidak tidak tahu tahu. itu. Jadi kita itu memang buta. M- Itu dari perspektif kalau kita melihat siapa manusia dengan menganalisis doa Santa Angela. Tuhan, terangilah kegelapan hatiku dan berikan kepadaku rahmat untuk memilih kematian daripada melukai dirimu yang agung. Tapi ini singkatan. Tapi yang diregula itu beda. Ntar. Regula nomor berapa? Bab berapa? 5. Bab Halaman 5 21, nomor 16. nomor Bab 5 16. nomor 16, Romo. Nek kitab suci kuwi sing Hmm? disebut itu babnya dan nomornya, bukan Iya. halaman. Bab 5 Romo. Bab 5 nomor Bab 16. 5, Yo, nomornya 16, Romo. oh yo, nomor 16 yo. Sik. Ah, wis ketemu. Yo, iki sing radon di buku. Loh, ini nomor 16. Ya Tuhan, terangilah kegelapan hatiku dan berilah kepadaku rahmat untuk memilih kematian daripada sekalipun menyinggung dirimu yang agung hari ini. Nomor 18, yuk diwoco bareng. Kuatkanlah Kuatkanlah perasaan dan indraku indraku supaya tak tersesat tersesat setan setan atau atau mimpi mimpi. Oh, 19. atau Atau memalingkan diriku dari terang wajahmu, penghiburan setiap hati yang berduka. Oke, stop. Stop. Setelah itu kan ada binatang buas dan sebagainya toh. Eh, terus dosa bapaknya, dosa mboknya, segala itu.
38, 36. Ini. Terimalah hatiku yang kotor dan Kotor. tercemar yang ini. tercemar ini, Dan dan bakarlah bakarlah semua nafsu dan keinginan jahat dengan perapian cinta Oke. ilahimu yang berkobar. Oke, 38. Aku mohon, terimalah kehendak bebasku. Oke. Setiap Setiap gerak Setiap dan tindakan yang kehendakku kukehendaki, keinginan yang karena yang noda dosa tidak mampu tidak mampu membedakan yang baik dan yang dari yang jahat. jahat. lalu 40. Terimalah Terimalah tiap pikiran Terimalah tiap pikiranku, perkataan dan perbuatanku. perbuatanku. Oke, sudah sampai di situ saja. Hmm. Hmm. Nah, doa ini, doa Santa Angela itu menggarisbawahi ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan, yaitu bahwa manusia tidak bisa melihat atas jalan hidupnya, tetapi percaya bahwa manusia dicintai dan hidupnya diselenggarakan. Oleh karena itu, kalau begitu, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah tugas kita adalah menguatkan dan menerima, serta berlaku lembut, tidak memaksa, tidak kasar. Itu semua ada dalam teks. Mengenai menguatkan dan menerima, bisa kita rumuskan dari doa Santa Angela tadi itu. Di bagian pertama, kita itu berdoa supaya dikuatkan. Apanya yang dikuatkan? Kuatkanlah apa tadi? Apa? Senses itu apa? Indra. Perasaan, Indra. Perasaan itu perasaan dan indera. afeksi itu perasaan-perasaan Ya, ya. Lalu senses itu indra-indra. Nah, indra-indra dan perasaan itu bukan dicabut tapi untuk dikuatkan. Dikuatkan itu artinya apa? Ditata. Ditata. Supaya apa? Menurut doa tadi, supaya tidak tersesat satu. Supaya tidak toleh kanan, toleh kiri gitu. Supaya tidak memalingkan diri. Caranya dengan apa? Lah, lalu diteliti teks misalnya di nomor 6 itu mengatakan, oh doa vokal itu doa yang diucapkan yo. Salam Maria, Rosario dan sebagainya itu doa vokal. Itu menata indera-indera dan afeksi. Ternyata puasa juga bisa menata indera-indera dan afeksi. Itu menurut Angela ya. Supaya apa? Untuk memperoleh rahmat. Rahmatnya apa? Yaitu rahmat waktu untuk memberi silih. Memberi silih itu artinya melakukan perbuatan yang baik. Dalam istilah ini, para Buddhis, mereka menyebutnya sebagai denak. Denak itu berdana, berdonasi, memberikan diri. Itu memberi silih. Itu di nomor 22. Untuk supaya bisa berbelas kasih, nomor 22 juga. Agar bisa mematuhi, nomor 29. Agar memiliki cinta yang besar, itu nomor 30. Agar memuji namanya melebihi pasir, tetes air, dan bintang-bintang di langit. Bahasanya bagus kan? Bintang-bintang di langit itu tadi malam sebenarnya ada 1.000. Tetapi tadi malam hanya ada 998. Karena yang dua ada di mata Bapak Ibu. Yeah.
Dan sedang tidur. Ya, gitu ya. Lalu di doa tadi juga Angela itu berdoa, ini kan, terimalah ya, terimalah tiap pikiranku, perkataanku, dan perbuatanku. Terimalah, terimalah kehendakku. Terimalah hatiku yang kotor dan tercemar. Terimalah, 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 terimalah gitu. Inilah hal yang kedua yang perlu dilakukan. Persis karena kita tidak tahu seperti apa manusia itu, tetapi manusia itu kita percaya dicintai dan hidupnya diselenggarakan oleh Tuhan. Yang bisa kita terima itu adalah satu, memperkuat indera-indera dan afeksi, dan yang kedua, menerima. Menerima apa? Heart. Heart itu pikiran. Ini jantung sebenarnya, jantung, tetapi itu maksudnya pikiran. Will itu kehendak. Act of will itu bentuk pikiran, pikiran-pikiran, kata-kata, perbuatan. Itu adalah ekspresi dari kehendak. Semuanya itu bukan untuk dikuatkan, bukan untuk di kuatkan seperti indera-indera dan afeksi, tetapi untuk diterima. Nah, lalu kita ketemu dengan apa yang menjadi tugas pokok para pendidik menurut versi Angela ini, yaitu menguatkan dan menerima. Menerima. Menerima itu untuk membuat pikiran-pikiran masuk ke dalam terang, tidak berada dalam kegelapan di nomor 16. Maupun agar kehendak tidak menjadi gelap. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang merupakan ekspresi dari kehendak tidak gelap. Tetapi semuanya menjadi terang. Maka rahmat yang diminta atau arah dari eh, pendidikan macam itu adalah mendapatkan terang. Setelah mendapatkan terang, bisa memilih untuk mengagungkan Allah dan menjadi persembahan di kaki Tuhan yang agung. Nah, Bapak Ibu kalau merumuskan tujuan pendidikan Ursulin, ya ini semua. Sarananya dua, memperkuat dan menerima. To strengthen dan to receive. Untuk melakukan semuanya itu, karena kita tidak tahu, maka kita tidak memaksa. Bersikap lembut, tidak kasar. Saya punya kutipan. Ini untuk merumuskan tadi pola formasi atau pola pendidikan memperkuat dan menerima dalam teks nasihat. Pola formasinya memperkuat, kemudian menerima. Caranya memperkuat dan cara menerima itu dijelaskan, dijelaskan di dalam teks nasihat. Dari bab 1 sampai bab terakhir. Semuanya memberi penjelasan mengenai caranya memperkuat dan caranya menerima. Nah, lalu dengan dua perspektif besar ini, yaitu memperkuat dan menerima, Bapak Ibu bisa membaca teks nasihat itu dalam secara terstruktur. Misalnya, untuk memperkuat indera-indera dan afeksi. Apa yang dilakukan? Memberi semangat hidup baru, meyakinkan
menggembirakan. Itu di bab 2. Tidak menyetujui atau membiarkan sesuatu yang membahayakan. Itu bab 11. Ingat, anak-anak itu sangat sangat akan merekam memori kapan bapaknya atau ibunya tidak membela dia atau tidak bertanggung jawab. Mereka merekam, yaitu ketika membiarkan sesuatu yang membahayakan dan tidak omong. Mencukupi, itu dikatakan di nomor 2 bab 4. To provide, yang mencukupi makan, mencukupi pakaian, itu adalah memperkuat indera dan afeksi. Kalau di sekolah ya punya kapur, punya ballpoint, yang tidak mempunyai dicukupi, atau gurunya yang dicukupi oleh sekolah. Mengunjungi, menemui, menengok. Ini bukan aktivitas-aktivitas yang tanpa konteks. Konteksnya adalah untuk tadi, memperkuat indera dan afeksi. Menghibur, mengajak, mendorong, memperingatkan, memberi nasihat, memberi salam. Yo kadang-kadang boleh loh guru titip salam untuk muridnya, memenuhi dengan harapan. Itu apa semuanya itu? Itu untuk memperkuat indera dan afeksi. Dikatakan di bab 5 nasihat. Memberi contoh, melakukan sendiri terlebih dahulu. Melakukan semua yang pantas. Membela, melindungi, bertindak bijaksana, menegur dengan cinta dan kasih sayang, memelihara, merawat, nek umbelen ya disisek, disisek apa? Disisekke. Disisekke. Itu semua adalah memperkuat semua indera dan afeksi. Dan semua perbuatan ini terumus dalam buku nasihat. Rapi sekali Angela itu. Tertata sungguh. Dan yang kedua, melayani, bersikap ramah, berbelas kasih, menerima, memaklumi, hormat, mengerti, mengetahui seluk dan beluk, tidak pilih kasih. Semuanya itu adalah menerima. Bapak Ibu, ini dua nalar besar dari kata apa? Ini loh, nalar dari prinsip penghargaan. Ada di situ. Jadi kata ternyata yang kita kita ucapkan sederhana gitu itu dilihat dari teks Angela complicated, lengkap dan dalam. Nah, itu hebatnya teks dari yang ditulis oleh Santa Angela ini. Hanya butuh alat atau pertolongan seperti ini. Tapi alat pertolongannya ya ada dalam teks itu sendiri ya, baik-baiknya kita atau eh, kreatifnya kita untuk kemudian mengotak-atik, membuat pemilahan-pemilahan, menjadikannya satu, membuat struktur macam ini. Lembut, tidak memaksa, tidak kasar. Ah, ini mari kita baca. Ini dari warisan. Dari warisan bab 3 nomor 8. Kita baca. Di atas segalanya itu hati, di atas segalanya hati-hatilah itu hati-hatilah supaya supaya tidak menggunakan kekerasan, Oke. Karena 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 Allah telah memberikan kehendak bebas semua orang pada semua orang oke, dan dan tidak memaksa siapapun. oke. Nah, kalau demikian, lalu 11. Kalau tidak memaksa terus bagaimana? Ia Dia hanya menunjukkan, mengundang, dan memberi nasihat. Nah, ini 3 hal. Padanan dari tidak memaksa itu adalah menunjukkan, mengundang, dan memberi nasihat. Dan ini bukan tidak ada nuansa bahwa gurunya, pendidiknya itu lebih tahu. Tetapi menunjukkan sejauh yang bisa diketahui, mengundang.
bukan memaksa, memberi nasihat. Dan dia mengatakan itu saya pelajari dari Yesus sendiri. Saya menasihati engkau untuk membeli mahkota. Jadi menasihati, bukan saya memaksa engkau. Itu kata Angela mengenai Yesus. Nomor 13, 14, 15 dibaca. Pada tempat dan saatnya, itu semua tergantung pada pentingnya masalah, keadaan, dan kebutuhan pribadi yang bersangkutan. Oke. Ini tadi Dalam apa ujungnya? Kadang-kadang saya tidak mengatakan ya, saya tidak mengatakan supaya tidak bersikap tegas. Kadang harus bersikap ketat ya, karena ini, Re. Tetapi nomor 15, dalam hal itu, seharusnya kita Kita hanya hanya digerakkan oleh kasih sayang dan cinta akan cinta sesama. itulah. Pastikan bahwa dalam hati kita ada kasih sayang. Supaya ketika menjadi ketat itu, kita tidak membuat orang sakit hati, patah hati, broken hearted, dan sebagainya. Nah ini ini nalar dari kata menghargai yang eh, kalau kita lihat dari perspektif Santa Angela, teksnya Santa Angela. Sekarang setelah melihat struktur itu dalam nalar Angela, kita bertanya dari ilmu kita sendiri, latar belakangnya keilmuan kita. Mengapa penghargaan itu penting? Anda bisa menjawab dari perspektif apapun, dari perspektif keilmuan. Nah, saya tunjukkan salah satu contoh ini saya kira dari psikologi. Eh, Peta ini adalah map of consciousness. Tulisan saya bagus ya. Itu map of consciousness dari David Hawkins. Kalau Bapak Ibu mau cek di website ini, map of consciousness itu sudah diolah dengan berbagai macam bentuk map gitu, bentuk peta. Tapi ini adalah tulisannya ini Dr. David Hawkins, Map of Consciousness. Buku yang terkenal sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga saya kira. Nah, saya mengambil eh, bagian dari yang dia jelaskan karena ada bagian penting yang memberi petunjuk mengenai kenapa penghargaan itu penting. Jadi gini, orang itu mempunyai level emosi dari 20 sampai 1000. Ini yang di kolom 2 ini. 20 itu rasa malu, isi emosinya. Rasa malu itu nggak bisa menggerakkan orang. Paling orang menutup pintu, tidak mau bertemu dengan orang lain, itu rasa malu. Nilainya 20. 20 itu ibarat motor diisi dengan sebagai bahan bakar air dari Bengawan Solo yang baru banjir gitu. Belekuduk-belekuduk pasti tidak bisa jalan. Nah, itu rasa malu. Rasa salah itu energinya cuma 30. Ini ibaratnya energi. Ketidaktertarikan atau apatis itu 50. Kesedihan toh sudah lebih tinggi sedikit tapi nilainya 75. Ketakutan itu nilainya 100.
energinya 100. Orang sombong itu kayaknya semangat banget gitu ya. Tapi itu cuman 175. Nah, semua dari 20 sampai 175 itu arahnya ke bawah, menekan, membuat orang sebenarnya lumpuh kepribadiannya. Dan dia itu memandang diri sebagai korban, maka selalu menyalahkan orang lain. Seseorang bisa mulai berkembang kalau melompat dari 175, minimal dari 175 ke 200. Dari, sorry, dari 200 ini dikembangkan, atau bukan dikembangkan, ada nilai 200, 250, 310, 350, 400. Ini semua adalah emosi positif, penghargaan, kepercayaan, pengakuan, penerimaan, pemahaman. Pemahaman, penerimaan, pengakuan, kepercayaan, penghargaan. Seorang anak harus melompat, diangkat dari 175 ke bawah ini ke minimal 200 untuk menjadi dirinya sendiri. Dan momen tersebut terjadi dalam peristiwa dihargai. Ketika seorang anak dihargai, dia itu melompat entah dari 150, entah dari 20 ke 200. Saat itulah dia punya bensin yang mampu menyalakan mesin dirinya. Terangkat. Afirmasi, pujian, empowerment, perkenanan, boleh. Macam itu, mengangkat seseorang dari level korban menjadi seseorang dengan kekuatan berdaya. Nah, ini yang disebut sebagai pemberdayaan itu di sini ini. Dari 200 sampai ke 400. Sampai 400 itu pemberdayaan. Memberi penghargaan, memberi kepercayaan, memberi pengakuan, memberi penerimaan, memberi pemahaman. Itulah pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu kata-katanya memang hanya pemberdayaan. Tapi layernya ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Di atas itu masih ada, yaitu 500 sampai 1000. Inilah yang disebut pemerdekaan. Merdeka itu levelnya di sini. 500 sampai 1000 ini. Tetapi ini adalah kondisi super. Sementara yang 0 sampai 175 itu kondisi korban negatif. Normal, kondisi normal adalah di sini, 200 sampai 400. Kalau kita berada di sini ini sudah cukup untuk hidup. Dan tidak harus sampai kayak 500 atau bercita-cita menjadi 540 karena itu resikonya banyak. Tetapi tugas kita adalah di sini. Dan pintunya adalah menaikkan orang ke 200 ini. Yaitu dengan penghargaan. Seseorang yang dihargai. Itu penyelamatan Bapak Ibu. Yang dilakukan oleh Yesus dalam kitab suci itu, kebanyakan adalah sini. Mengangkat orang ke 200 ini. Mukjizat-mukjizat itu terjadi antara lain dengan mengangkat orang ke 200. Dan baru bisa didandani yang lainnya. Tapi 200 dulu. Nah, ini kalau ditinjau dari ilmu ya, kenapa penghargaan itu penting. Lalu kita masih bisa berpikir lagi mengenai dengan pertanyaan kelima mengenai fetish. Gambar-gambar simbolik khas Angela atau Ursulin mengenai penghargaan itu apa sih? Bapak Ibu misalnya bisa ingat Ursulin itu apa sih simbol yang
simbol yang sering diberikan apa? Beruang kan? Beruang. Beruang itu, nah ini banyak uangnya. Yuk, beruang. Itu adalah kata untuk nama Ursula. Ursula itu dua konstelasi bintang Ursa. Ada Ursa minor, Ursa mayor. Ursa minor itu yang ini. Yang ini. Ini yang Ursa mayor. Ini simbolnya beruang. Yang ini anaknya beruang. Nah, Ursula itu yang ini. Ursula. Itu bintang dengan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ini. Nanti kalau di langit ada bintang, silakan dilihat cari yang kayak gini nih. Nah, sebaliknya ada yang disebut Ursa Mayor, bin, si beruang besar itu yang di sini. Gambarnya seperti itu. Ini simbol untuk Ursulin. Kenapa menjadi simbol? Karena beruang itu kalau punya anak itu anaknya kayak gini, bentuknya cuman ada mata, lalu sedikit kaki itu, sedikit kaki. Kayak ikan, kayak belut malah. Tetapi si induk beruang ini akan menjilati terus bola kenyal berwarna merah tidak berbulu ini dijilati tiap hari dan akhirnya membentuk bola bulat ini menjadi seekor beruang. Dan itulah pendidikan. Menjilati sampai seluruh potensi kemampuan yang ada dalam diri anak ini mewujud dan membentuk. Itu Ursula, gagasan mengenai Ursula. Nah, demikian eh, contoh kalau kita menggarap kata penghargaan. Jadi kan karena Bapak Ibu kan melihat ini toh, di survei kemarin apa topik apa yang ingin dikembangkan atau didalami lebih lanjut. Nah, caranya seperti itu. Selalu selalu teliti apa yang menarik dalam diri kita, yang ada dalam pikiran kita, dan kemudian baru membaca. Maka bacaan seperti RNW, Regular Nasihat dan Warisan, akan menjadi bacaan yang menarik. Ternyata kekayaannya di luar dugaan kita. Itu satu teknik untuk membantu. Mungkin ada respon, silahkan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin ya Romo ya. Ya, bisa. Boleh ya. Atau tidak harus bertanya. Oh, mengkonfirmasi apa yang sudah dipahami juga boleh, Nje. Boleh. Memuji juga boleh. Oh iya, baik. Oh, ini ada Bu Rini. Monggo Silahkan. Bu Rini. Iya, Nyalakan Romo. mic-nya. Mohon izin tanya. Itu tadi untuk naik level yang lebih dari 400 tadi Romo ngendiko itu justru ada resiko yang besar itu maksudnya bagaimana nggih Romo? Ya, ya, ya Bu. Jadi eh, salibnya makin besar. Gini, kita itu biasanya hidup di satu nomor. Nomor 400, nomor eh, tadi mulai dari berapa? 200 ya. Nomor 200 itu sik Bu. Sebenarnya saya tidak mau menjelaskan itu lebih masuk, tapi biasanya memang topik ini menarik dan ingin eh, mengundang pertanyaan. Jadi umumnya kita itu hidupnya di level ini, salah satu level level ini.
dinamika dasar emosi kita, kalau nggak bagian penghargaan, bagian kepercayaan, bagian pengakuan, bagian penerimaan, bagian pemahaman. Nah, misalnya ya hidup kita itu di level pengakuan ya, berarti energi saya di 310. Kebutuhan saya itu adalah diakui, ditaati. Kalau nggak diakui, kalau nggak ditaati, marahnya bukan main. Paling sensi, paling sensi eh, dalam hal ini. Tetapi orang ini ya, orang ini mempunyai kekuatan luar biasa dalam hal memberi jalan. Keutamaannya adalah memberi jalan kepada orang lain, mengakui orang lain, dan itu menghidupkan. Tetapi penyakitnya adalah ini, diakui dan ditaati ini. Dan itu menyakitkan untuk diri sendiri. Itu yang disebut sebagai, saya sebut sebagai ini. Nah, salib. Itu salib. Salibnya adalah kalau dia mulai tidak diakui, tidak ditaati. Wes ini mutung pasti. Limpangan itu. Dia perlu bertransformasi dari diakui, mencari pengakuan ini, ke memberi jalan atau memberi pengakuan. Transformasinya di situ. Dia nggak akan dicabut dari penyakit ini. Karena tanpa penyakit ini dia tidak akan mempunyai keutamaan yang yang ada di sebaliknya. Demikian juga yang penyakitnya itu dihargai, keutamaannya adalah menghargai. Yang penyakitnya dipercaya, keutamaannya adalah mempercayai. Itu hukumnya gitu. Masing-masing satu paket punya salibnya masing-masing. Nah, menghadapi salib yang ini saja sudah cukup dan tidak perlu memanggul salib orang lain. Panggillah salib dirimu sendiri. Itu artinya di sini ini. Kalau di level ini saja salibnya sudah gede, apalagi yang ada di salib ini. Itu mirip salibnya Yesus Kristus. Si David Hawkins itu memberi memberi penjelasan di sini hanya 0,2% orang ada di level ini. Dan tidak harus karena ini pegel membuat apa itu eh, badan menjadi pegel atau badan nggak kuat sebenarnya. Berada di level ini terus. Dia harus berada di level normal, hanya sampai 400. Dan kalau orang berada di sini, itu hanya satu kali seumur hidup misalnya. Itu pun efek dari semuanya adalah antara lain ada salibnya. Kalau Yesus ya disalib itu di puncak Golgota. Itu maksud tadi saya mengatakan eh, salibnya sulit ditanggung gitu. Gitu Pur ini. Ih, Romo matur nuwun. Kalau saya ingat itu sepertinya need sama value ya Romo ya. Ya Bu. Nggih, nggih. Nggih, Dulu kami berkenalan dengan itu juga dari Romo Sunu. Jadi nggih. kalau levelnya sudah yang Mahadewa itu, Maha Cinta Kasih itu sudah tidak punya need ya Romo. Hanya ada value begitu. Karena tadi saya lihat kan cuma terangilah dan segala macam. Kalau yang level 200 sampai 400 itu kan ada dua tingkat ya. Apakah memang demikian? Jadi sudah nggak ada need sama sekali. Kalau yang level atas itu saya nggak bisa membahasakan, tapi masih Nah, bisa membahasakan di yang sampai 400. Karena betul. saya nggak tahu pengalaman yang di atasnya itu. Seperti apa. Nggak nyampe, nggak nyampe. Jen, 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 jen. Nah, Baik. Angela itu kan berdoa terangilah kegelapan hatiku. Barangkali dia di level situ itu. Ah, Barangkali di situ itu. Makanya eh, kita membaca teks orang itu kadang-kadang nggak mudeng karena mm-mm. karena levelnya itu memang beda gitu. Atau pengalamannya itu kadang memang nggak nyampe. Ya sudah, kita menjelaskannya sebisanya begitu.
Terima kasih Romo. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mengapresiasi atau mengkonfirmasi? Dari Klaten ada tidak? Bu Dini, Bu Vina, Suster Herlin? Hmm. Kalau saya sih Romo, terima kasih ya. Oke. Karena dari ini buku ini sangat sederhana sekali menurut saya dan saya itu pikirannya mungkin terlalu dangkal ya, tinggal membaca begini saja. Ternyata dengan adanya sesi bersama Romo Harjanto itu kita melihat kata-kata Santa Angela itu secara menyeluruh ya, holistik gitu, kompleks. Kemudian terkait ini kan ada kurikulum merdeka ya Romo. Oke. Nah, ada istilahnya restitusi positif. Nah, restitusi positif itu ternyata Santa Angela itu sudah mengajarkan, yaitu bahwa penegakan disiplin itu tidak dilakukan dengan cara yang keras, tetapi Hmm. dengan lembut, tadi tidak kasar, menunjukkan, mengundang, dan memberi nasihat. Kalau saja kami mempelajari buku ini dengan benar, mungkin kami tidak kaget-kaget dengan restitusi positif. Ya, Jadi terima kasih sekali Romo ya. untuk pencerahannya hari ini. Kurikulum Merdeka itu dipelajari dari sekolahnya Ursulin. Banyak banyak statement-statement pendidikan, pedagogi itu ngambilnya dari tradisi sekolah-sekolahnya Ursulin yang sudah berkembang dari 1500 di Eropa. Sekolah Ursulin itu menjadi benteng kebudayaan. Maka teks yang kita pelajari bersama ini, kalau kita menyimpulkan dari ini ya, dari pertemuan hari ini, kita mempunyai pola membaca ini. Naskah, diskursus, ideologi. Itu harus terjadi. Ketika kita membaca teks RNW sebagai teks saja, maka yang dihasilkan hanya teks, pesan dari naskah itu. Untuk membacanya sebagai diskursus, kita membaca konstruksi kalimat dan makna. Berarti kayak jejer-jejer kayak tadi itu. Lalu meraba alam pikir pengguna bahasa atau orang yang membicarakannya. Berarti kita termasuk menganalisa kata-kata yang kita pakai sendiri. Misalnya kata menghargai di dalam bahasa Indonesia itu kan ada aneka makna. Sementara kata asli, misalnya kata asli yang dipakai oleh Santa Angela itu juga dilatar belakangi oleh satu pandangan, pandangan mungkin kata yang dipakai bukan apresiasi, mungkin kata yang dipakai eh, sebagai lebih respect macam itu. Serta kita juga melihat dalam diskursus itu bahwa ternyata kata-kata itu juga sekaligus menyimpan di dalamnya suatu kekuatan atau power dalam sistem bahasa. Misalnya tadi yang saya contohkan, kata penghargaan bagi seorang wanita yang diucapkan oleh Angela tahun 1500 itu bisa bernuansa revolusioner. Nah, itulah yang disebut membaca teks sebagai diskursus. Tetapi kita juga perlu mengembangkan pembacaan teks sebagai ideologi, yaitu misalnya dengan model fetish tadi, memiliki kekuatan lebih dibanding yang lain, yaitu contohnya membaca regula nasihat dan warisan sebagai daya seekor beruang menjilati anaknya untuk menjadi tumbuh. Dan itulah kekuatan dari teks regula nasihat dan warisan kalau kita membacanya dari perspektif ini fetishnya. Lalu melihat struktur pemikirannya dengan melihat pola-pola tadi strengthen, to receive, to strengthen, to receive dan
mengelola teks berdasarkan dua topik besar itu, serta melihat bagaimana hal-hal itu dijalankan dalam berbagai cara dan alat pengatur. Seperti yang barusan eh, Ibu Wahyu katakan, ini kalau di dalam kurikulum Merdeka ada namanya Bu tadi restitusi, Institusi tetapi positif. Nah, restitusi positif. Tetapi itu sudah dijalankan dengan kata-kata yang lain atau dengan cara lain oleh Angela dengan kosakata atau vocabulary yang lain. Itu membaca secara ideologis. Nah, semua ini memang perlu untuk membaca suatu teks agar teks tersebut menjadi hidup dan menjadi kaya. Saya kira itu pelajaran untuk eh, apa pertemuan pada hari ini. iya, terima kasih sekali lagi Romo Harjanto, benar-benar pemaparan yang sangat sistematis sehingga kami tidak mengantuk loh selama 1,5 jam ini Romo. Karena runut benar-benar seperti eh, ya karena Romo dosen ya. Nah, jadi kami diajari untuk berpikir dari satu kata yang sangat sederhana penghargaan ya, ternyata kemana-mana untuk memperkuat, menerima dan segala macam. Terima kasih untuk inspirasinya, nggih, Romo. Semoga untuk kedepannya akan ada sesi-sesi ya, Suster Teofila. Nih, terutama doanya. Saya sudah bekerja 21 tahun, Romo, tapi tidak pernah doa Santa Angela. Oh ya, baik Bu Ayu. Doanya sedang Siap. diperbanyak mungkin Iya, minggu Romo. depan. Baik, J. Terima kasih untuk kesetiaannya, Bapak Ibu, entah itu di Solo maupun di Klaten. Kita akan bertemu lagi minggu depan, hari Selasa, tanggal 6 Februari. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, saya mengundang Suster Selin dari TK Maria Assumpta. Suster Selin, apakah ada sinyalnya oke? Halo, Suster Selin. Nah, ya, baik. Monggo Suster Selin untuk memimpin doa penutup pada sore hari ini. Romo, para suster dan Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Terkhususnya kami bersyukur atas perjumpaan kami, boleh belajar bersama Romo Harjanto tentang regula, nasihat, dan warisan Santa Angela. Semoga apa yang kami dapatkan dalam pertemuan hari ini dapat kami hayati, kami hidupi, dan kami jalani dalam hidup kami sehari-hari, terkhususnya dalam menjalani karya dan pelayanan kami untuk mendidik anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami untuk dididik di kampus kami. Berkatilah perjalanan kami menuju ke rumah kami masing-masing. Semoga kami boleh tiba di rumah dengan selamat dan boleh berjumpa bersama keluarga dengan penuh sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang, sekarang, selalu, selalu, dan dan sepanjang segala abad. abad. Amin. Amin. Santa Angela dan Santa Ursula, doakanlah kami, Santa Maria dari Inkarnasi dan para martir Ursulin. Doakanlah kami. Santa Maria Assumpta, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster Makasih, Romo. Selin. Selamat sore, Selamat Suster. sore. Terima kasih, Romo. Terima kasih Romo. Selamat sore. Bentar, Romo. Mohon izin live Romo, Suster Bapak Ibu. Terakhir Habis sih.
Kasih lo Romo. Oke, sama-sama. Ora, ngancani Romo iki. Tadi tak ada di grup SMA pengen doli ini Romo. Oh ya, Oh, kapan-kapan ketemu ya. ya Itu sharing ya. sharing. Kan, Romo. Makasih ya Romo, saya lihat dulu. Ya, mari. Nah. Oke, Sister Alexandrin, terima Romo, kasih. ya makasih Romo. Ini bahannya Romo kirim nggak ke kami? Perlu ndak kan Perlulah Romo. amin kur Kalian. ngono we. Romo nih, itu kan hal baru. Bagaimana bagus sekali kok. Tadi saya tutup kamera Romo karena Ya. barusan layar tadi saya pulang ke Oh, nggih. Nggak apa-apa.